Untuk Masjid Mubarak ini, alhamdulillah kami selalu terbuka untuk umum. Jadi untuk sholat Lohor, subuh, asar, maghrib, isya kami selalu terbuka. Hubungan kami dengan aparat, baik dengan RT, RW, desa, lurah, kecamatan, baik dengan polsek maupun dengan koramil, alhamdulillah sudah dengan baik. Betul-betul kepada Rasulullah SAW dan Muhammad SAW sebagai Nabi kami, sebagai junjungan kami, sebagai panutan kami, Al-Khatamun Nabiyyin. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan seperti apa syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rombongan FKUB ya Pak, Provinsi Kalimantan Selatan di Masjid Mubarak ini. Mohon izin perkenalkan diri, saya Adim dari Pemuda Ahmadiyah Bandung, diminta untuk sebagai MC pada kesempatan kali ini. Untuk acara pertama kita ada sambutan dulu dari tuan rumah ya Pak, sekaligus memperkenalkan pengurus di jemaat di Bandung ini. Kepada Bapak Denny, mangga dipersilakan. Jazakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak-Bapak FKUB Kalimantan Selatan, dan Bapak-Bapak pengurus Bandung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi yang karena berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul untuk acara silaturahim dengan Bapak-Bapak rombongan FKUB. Salam dan salawat tak lupa kita tilawatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Denny Muhammad Rizkiana. Saya dikontak oleh Bapak Bayani. Beliau kontak saya untuk audiensi dengan kami untuk silaturahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak-Bapak rombongan FKUB. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Jazakumullah. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim dari pengurus Bandung Tengah. Yang pertama ini ada Bapak Mubalik Daerah, Bapak Iskandar Umay. Kemudian ada Pak Agung. Beliau adalah Amir Daerah Jawa Barat. Kemudian ada Pak Eki, beliau sekretaris ISAAT PB Jemaat Ahmadiyah. Dan alhamdulillah di sini juga kami ada tokoh-tokoh Ahmadiyah yang bisa menerima kedatangan bapak-bapak sekalian. Sebelumnya memang di sini di Masjid Mubarak, kami di sini masjid ini sudah didirikan mulai dari tahun 1980-an. Dan kurang lebih di Bandung ini ada Bandung Raya ada 4 masjid di sini, dari timur, di barat, di utara, dan di bagian gimana? Ya di sebelah lagi, bagian selatan. Kemudian di sini juga fasilitas Masjid Mubarak di sini kami selain ada ruang rapat di sini juga di bawah itu ada perpustakaan W. Sukian. Kemudian di seberangnya juga ada klinik hemopati. Kemudian di bawah ada asrama kami menampung asrama pemuda dari berbagai daerah. Kemudian di atas juga ada tempat tinggalnya Bapak Mubalik daerah untuk di sini.
Untuk Masjid Mubarak ini, alhamdulillah kami selalu terbuka untuk umum. Jadi untuk sholat lohor, subuh, asar, maghrib, isya kami selalu terbuka. Memang paling banyak yang hadir itu dari Grab, Gojek, dan juga mahasiswa-mahasiswa. Kemudian untuk kegiatan yang biasa kami laksanakan di sini, alhamdulillah setahun 2 kali kami mengadakan kegiatan baksos berupa pembagian sembako dan juga pengobatan dan pemberian kacamata kepada warga-warga di sini, yang awalnya itu diinisiasi oleh Bapak Kapolsek waktu itu. Beliau datang ke sini untuk meminta kerjasama dalam Hari Bayangkara. Hubungan kami dengan aparat, baik dengan RT, RW, desa, lurah, kecamatan, baik dengan Polsek maupun dengan Koramil, alhamdulillah sudah dengan baik. Jadi dan setiap hari Jumat pun kami melaksanakan Jumat Berkah di sini. Jadi alhamdulillah Masjid Mubarak ini kami sudah terbuka, dan kegiatan kami hubungan dengan aparat, dengan warga juga sudah baik. Kemarin kegiatan 17 Agustus di sini kita bikin upacara bendera, kemudian juga ada acara pembagian sembako juga dilaksanakan juga. Kemudian juga ada acara olahraga dari Pak RW, juga ada partisipan untuk memberikan rombongan tenis meja di sini. Jadi alhamdulillah kami sudah mencoba untuk menjalin kekerabatan dengan aparat di sini. Barangkali itu pembukaan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Bapak Mubalik ada sedikit presentasi. Saya mohon izin berdiri, Pak Ketua. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Rombongan, Bapak-bapak, para tokoh, para pejabat di FKUB, dan tentunya ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi dari Bapak Ketua bahwasanya akan datang tamu-tamu yang istimewa dari Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan karena dulu saya sempat bertugas di Kalimantan juga kurang lebih 9,5 tahun. Saya tanya, Kalimantan mana Pak Ketua? Selatan. Oh iya. Karena dulu saya kebetulan di baratnya Pak. Di Pontianak, ke Sintang, ke Bengkayang, dan keliling lah sana. Jadi rasanya tuh ketika mendengar akan ada tamu dari Kalimantan tuh sudah bahagia terlebih dahulu gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini pun bisa berjumpa dengan bapak-bapak sekalian. Jadi kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan bapak-bapak sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala dalam perjalanan menuju Bandung dan kembali ke Kalimantan Selatan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 9 fakta tentang Ahmadiyah. Mengapa saya sampaikan fakta? Mengingat masih saja ada beberapa kesalahpahaman terkait Ahmadiyah, sehingga yang lebih muncul di permukaan itu justru non-fakta. Ini sebelum saya sampaikan faktanya, ini ada salah sebuah foto Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah pemimpin Ahmadiyah Internasional, Khalifah Ahmadiyah yang kelima. Nama beliau Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz. Ini beliau sedang diundang menyampaikan pidato ceramah di Parlemen Eropa. Beliau diminta untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan kasih sayang,
pesan-pesan toleransi di hadapan para politikus dari berbagai macam negara di Eropa. Baik. Pertama, terkait Ahmadiyah. Ini yang kerap senantiasa di masyarakat terjadi kesalahpahaman. Terkait syahadat, Bapak-bapak dan Ibu. Bagi kami, syahadat adalah sebuah persaksian yang disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang posisi keimanan kita seperti apa. Banyaknya di masyarakat disampaikan bahwa syahadat Ahmadiyah berbeda dengan syahadat umat Islam pada umumnya. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan seperti apa syahadatnya. Kita akan saksikan sebuah video. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini prosesi Bai'at Internasional yang dipimpin oleh Khalifah Ahmadiyah. Sebuah prosesi di mana kurang lebih sekitar 1,5 juta orang setiap tahunnya bergabung ke dalam Ahmadiyah dari berbagai penjuru dunia. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat tadi, syahadatnya sangat jelas, ditujukan persaksian tiada Tuhan selain Allah. Dan nabinya adalah Muhammad Rasulullah. Kerap kali ada yang menyampaikan bahwa dialamatkan bukan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah satu hal yang keliru. Betul-betul kepada Rasulullah SAW dan Muhammad SAW. Sebagai Nabi kami, sebagai junjungan kami, sebagai panutan kami, Al-Khatamun Nabiyyin. Baik, selanjutnya. Nah, fakta yang kedua terkait persamaan dan perbedaan Ahmadiyah dengan jamaah lainnya. Terkait perbedaan, hampir setiap kelompok ada saja perbedaannya. Baik NU, Muhammadiyah dengan Persis, terutama untuk konteks Bandung lah ya, Persis cukup banyak. Pasti akan ada perbedaannya, namun persamaannya jauh lebih banyak. Demikian pula, saya hanya menyampaikan 11 saja persamaannya, faktanya sangat banyak. Secara general, rukun iman dan rukun Islamnya sama. Jadi kalau bapak-bapak akan ngecek sholatnya Pak Ketua, diawali dari takbir, diakhiri dari salam, insya Allah ya. Kemudian rukun iman dan rukun Islamnya sama. Yang menjadi perbedaannya tentang penafsiran. Terkait yang pertama adalah tentang Dajjal. Dalam penafsiran Ahmadiyah bahwa sosok Dajjal yang disampaikan dalam hadis-hadis suci Rasulullah SAW wujudnya sudah ada. Ya, selama ini beberapa kalangan menafsirkan bahwa Dajjal adalah sosok raksasa yang besar yang apabila berdiri semata kaki jika di lautan, kemudian kepalanya di awan yang sangat tinggi. Nah, dalam Ahmadiyah konteks seperti itu dipahami secara kiasan, bahwasanya mata kanannya akan buta, di keningnya tertulis huruf kaf, fa, ro. Jadi dalam Ahmadiyah dimaknai bahwa ini adalah sebuah kelompok, sebuah umat yang sudah sangat jelas kafir, artinya menolak tentang ketuhanan. Kemudian matanya buta sebelah kanan, artinya buta kerohaniannya. Adapun jika dikatakan berdiri di lautan semata kaki, artinya akan menguasai teknologi di lautan. Apabila berdiri sangat tinggi di awan, maka artinya akan menguasai teknologi di udara, di langit seperti itu. Terbukalah teknologi-teknologi
antariksa dan lain-lain. Nah yang kedua, ini yang paling utama. Kata Khomeini, Dajjal itu Amerika. Lebih langsung Pak ya, spesifik ya. Ya, nanti kita eksplor lagi lebih dalam Pak ya. Insya Allah narasumber di sini sudah sangat banyak Pak, siap ya. Kemudian yang kedua, ini yang sangat fundamental dalam Ahmadiyah, bahwasanya Nabi Isa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW akan turun di akhir zaman, dan Imam Mahdi alaihissalam akan turun di akhir zaman, menurut Ahmadiyah sudah datang. Dalam sosok pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kelompok muslim lainnya sampai hari ini masih menunggu. Adapun menurut Ahmadiyah, dengan segala bukti-bukti yang beliau bawa dan fakta-fakta yang beliau bawa, kami meyakini beliau yang dinantikan, yang dijanjikan. Adapun yang ketiga, perbedaannya adalah bahwa janji dari Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada khilafah ala minhajin nubuwah, menurut Ahmadiyah, khilafah tersebut sudah berdiri, sudah berjalan bahkan. Kalau Bapak-Bapak lihat di foto sebelah sana, kita bisa melihat bagaimana dari pendiri Ahmadiyah dilanjutkan oleh para khulafa, khalifah-khalifah, dari khalifah yang pertama dan sekarang memasuki zaman khalifah yang kelima. Namun memang khilafah dalam konteks Ahmadiyah adalah khilafah non-politik, murni khilafah rohani, yang membawa manusia untuk semakin dekat dengan Allah Ta'ala, yang akan membawa manusia semakin cinta terhadap sesama. Jadi dibawanya kepada penguatan nilai akidah, penguatan nilai amalan, dan menjadikan berkah untuk semua orang. Baik. Next. Baik. Fakta yang ketiga, bahwa Ahmadiyah adalah organisasi rohani global internasional. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Ahmadiyah murni organisasi rohani, tidak politik. Bukan untuk berencana mengambil sebuah kekuasaan, kekuatan, atau memiliki pasukan untuk melakukan coup atau melakukan tertentu. Murni organisasi yang demi rohani. Sifatnya internasional saat ini, kurang lebih 224 negara, 224 negara sekarang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Asia Tenggara, di Afrika. Memang mayoritasnya di Afrika, di Eropa dan Amerika. Kalau Bapak lihat, ini adalah sebuah prosesi jalsa salana, sebuah pertemuan tahunan dari Ahmadiyah. Di sana ada setiap perwakilan dari negara-negara akan ada benderanya di sana. Jadi memang ini sebuah dakwah yang bersifat internasional dengan jaringan yang sangat luas. Next. Di Inggris ya? Di Inggris, ya. Ada yang pernah hadir? Oh, alhamdulillah. Oh, Bapak kalau nggak salah dengan saya, Pak ya? Ya. Aduh, ya Allah, saya merinding, Pak. Allahu Akbar. Ya, betul, Pak. Wah, saya merinding sekali ini, Pak. Allahu Akbar, tidak sangka jumpa dengan Bapak. Iya, betul. Saya ingat sekali angkatin tas Bapak waktu itu saya. karena saya dapat tugas dari Bapak Amir Nasional, pemimpin kami, tolong dikhidmati, ini ada tamu dari Kalimantan. Alhamdulillah saya bilang. Memang dia biasa nyiksa kawan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat datang Pak. Aduh, di luar dugaan. Oke. Nah, ini adalah salah satu fotonya. Jadi kalau Bapak-Bapak ingin hakul yakin, bisa tanya kepada beliau langsung. Atau nanti kita sama-sama ke London Pak ya. Amin ya. Oke, next. Nah, apa misi Ahmadiyah Bapak dan Ibu sekalian? Di sini saya ingin sampaikan bahwa misi Ahmadiyah adalah love for all, hatred for none. Bahwa di dalam mengedepankan aksi-aksi kegiatannya, pelaksanaannya mengedepankan rasa cinta bagi semua orang dan tiada kebencian bagi siapapun. Itulah mengapa Ahmadiyah dengan karunia Allah Ta'ala, meskipun di beberapa tempat menghadapi penentangan, tetapi faktanya lebih banyak yang menerima. Itulah mengapa love for all tadi betul-betul membuka hati banyak orang, banyak kalangan, banyak bangsa, banyak umat di berbagai belahan dunia, sehingga bisa diterima di berbagai pelosok negeri. Ini foto ini adalah foto Khalifah Ahmadiyah ketika beliau diundang untuk menyampaikan ceramah, pidato
tentang aksi-aksi kegiatan kerohanian, kegiatan kemanusiaan, sosial dan lain-lain di UNESCO. Dan alhamdulillah yang selama ini Islam dianggap, karena di negara-negara Eropa dan Amerika begitu luas Islamofobia, beliau alhamdulillah memberikan sebuah fakta bahwa Islam tidaklah seperti yang dikatakan banyak orang, justru membawa damai, membawa cinta, dan membawa keberkatan bagi banyak orang. Baik, next. Kemudian karakter dari Ahmadiyah yang lainnya adalah mengedepankan dialog antar agama. Pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ketika beliau mengadakan pelaksanaan dari syiar beliau di India, di Hindustan, umumnya sedang terjadi pertentangan antar agama yang begitu keras. Beliaulah yang memulai, menginisiasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebuah dialog, sebuah ruang perjumpaan, sebuah ruang pertemuan, pertemanan, dan persahabatan yang kuat. Dan itu sampai hari ini tetap diabadikan. Tadi Pak Eke menyatakan kalau di Bandung sudah 15 tahun yang lalu memulai semangat untuk dialog antar agama, antar umat. Dan ini adalah salah satu foto yang diambil di Guildhall, London, bagaimana tokoh-tokoh agama bersatu menyampaikan keindahan agamanya masing-masing tentang berbagai konsep, baik itu konsep ketuhanan, keagamaan, maupun kemanusiaan, yang pada akhirnya duduk bersama dalam cinta kasih. Oke, next. Nah, untuk konteks di Bandung sendiri, ini Bapak-Bapak bisa lihat, kebetulan ini di ruangan yang sama. Jadi kita biasa mengadakan dialog antar agama. Terkadang kita yang berkunjung ke beberapa tempat dari agama-agama lain atau sahabat yang lain datang ke tempat kami. Nah, ini ada yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah seorang suster yang waktu itu kami wawancarai. Jadi ketika beliau akan datang ke masjid ini, rupanya itu adalah kesempatan yang baru pertama kalinya. Jadi rupanya beliau mengatakan, saya semalaman tidak bisa tidur katanya. Karena apa? Karena saya mau datang ke masjid. Karena yang saya tahu masjid begini, begini, dan begini katanya. Tapi akhirnya karena rombongan banyak yang nggak apa-apalah datang. Rupanya pas datang betul-betul tercerahkan. Rupanya tidak semenakutkan itu, tidak mengkhawatirkan, justru disambut dengan senyuman. Bahkan kalau tidak salah pada ini, karena ini sedang bulan puasa, menjelang kita buka puasa, disambut juga dengan kolak pisang, Pak ya, dengan kue-kue basah dan lain-lain. Jadi suasana sangat cair dan menarik, dan suster ini mengatakan bahwa saya sangat tercerahkan ketika datang ke masjid, kebetulan ke Masjid Ahmadiyah, bahwa Islam rupanya penuh dengan cinta kasih. Jadi ini memang hikmah dari mengedepankan dialog antar agama, mengedepankan ruang perjumpaan dan ruang pertemanan dan persahabatan. Nah, kemudian bagi Ahmadiyah, fakta yang keenam Bapak sekalian dan Ibu, jihad dengan pedang sudah tidak berlaku lagi dalam konteks pemahaman Ahmadiyah. Di dalam Ahmadiyah mengembangkan jihad intelektualitas, kemudian menghilangkan kemiskinan dan kebodohan. Oke, next. Nah, yang ketujuh, fakta Ahmadiyah lainnya adalah mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, humanity first. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat, ini adalah kerja-kerja nyata dari Ahmadiyah dalam mengedepankan tadi nilai-nilai kemanusiaan melalui humanity first. Misalnya mengumpulkan dana untuk korban di Palestina, itu sudah miliaran rupiah kita kumpulkan secara dunia. Kemudian kita membuka rumah sakit di negara-negara, di daerah-daerah yang tertinggal. Kemudian kita menyiapkan air bersih, sekolah, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini juga tambahan fotonya. Ada betul-betul dan ini Bapak Ibu sekalian ingin saya sampaikan bahwa Humanity First ini digagas oleh Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Beliau menyampaikan bahwasanya aksi kemanusiaan ini tidak boleh disisipi dengan dakwah, tidak boleh disisipi dengan syiar sama sekali. Betul-betul kemanusiaan. Inilah yang kemudian meskipun pada akhirnya orang mengetahui kami Ahmadiyah, tapi itu tidak menjadi sebagai sarana kami
menyampaikan Ahmadiyah. Itu betul-betul nilai kemanusiaan yang kita lakukan. Di Poso, di Sulawesi waktu itu, di Aceh ya ketika korban tsunami. Ya mudah-mudahan di Banjarmasin mah jangan Pak ya. Sehat-sehat semua, selamat sentosa. Next, amin. Nah dalam konteks di Bandung, tadi Pak Ketua menyampaikan beberapa contohnya. Ini kita melakukan kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis, kemudian donor darah, kemudian kesehatan cek kesehatan, pengobatan homeopati. Di sini ada Bapak Agung, Bapak Amirda, beliau ahli pengobatan homeopati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau obat-obat spesial tinggal colek beliau. Ya. Banyak obatnya di bawah klinik ready, Pak. Ya, insya Allah. Kemudian juga ada lain-lainnya, donor darah dan lain-lain. Ini sebuah kegiatan yang sangat rutin. Bahkan kita membuka sebuah kerjasama dengan Polsek, dengan Daramil, Koramil, dan lain-lain. Semua unsur masyarakat. Jadi betul-betul tadi yang Pak Ketua sampaikan, bahwa masjid kami sangat terbuka bagi siapapun. Betul-betul tidak yang seperti dikatakan oleh orang tertentu, bahwa tertutup, kalau sholat di dalamnya dipel, itu tidak. Tidak, itu satu hal yang keliru, itu hal yang sangat salah. Oke, next. Oh ya, ini kegiatan Idul Kurban, dan ya memang luar biasa, sangat banyak, terbiasa dari masyarakat di sekitar kita. Alhamdulillah, next. Nah, kemudian fakta yang ke-8, bahwa dalam Ahmadiyah memiliki sebuah pedoman bahwa cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Dalam foto ini ada satu sosok dari tokoh Ahmadiyah, yaitu Maulana Sayyid Shah Muhammad. Beliau kebetulan diterima langsung oleh Pak Soekarno dan menjadi salah seorang kepercayaan Pak Soekarno di masa-masa ketika terjadi agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Jadi memang betul-betul dari para pendahulu kami di Ahmadiyah sudah menetapkan bahwa cinta bagi tanah air, berjuang untuk tanah air menjadi bagian keimanan. Sehingga tidak bisa dilepaskan sampai hari ini, semangat yang sama pun terus menggelora. Oke, next. Nah ini dalam konteks tadi yang tadi Pak Ketua sampaikan, saya berikan sedikit visualisasi bagaimana kita tetap lakukan upacara, karena memang dengan upacara bendera ada ikatan yang kuat para Ahmadi ini, karena kebetulan lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Tadi Pak Eki sempat cerita waktu kami ngobrol-ngobrol, ya belajar langsung kepada Bapak Tuan Rahmat Ali, Mubalik Ahmadiyah yang pertama. Kemudian juga Bung Karno banyak belajar dari beliau. Jadi ikatannya sudah sangat kuat seperti itu. Dan terakhir adalah kebersinambungan sistem kepemimpinan dalam Islam. Tadi saya sudah sampaikan, itu yang disebut dengan khilafah. Saya ingin memberikan sebuah video untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita saksikan bersama terkait seperti apa khilafah Ahmadiyah itu. Ya, betul. When Umar, the second caliph after the Prophet Muhammad, peace be upon him, visited Jerusalem, he happened to be in the city's largest church when the time for prayer had come. At that moment, the bishop offered him the chance to pray in the church. The Caliph Umar replied, "No, for if I pray in this church today, my followers may annex it after I am gone, and no longer able to protect your rights." When caliphate exists on the precepts of justice, consideration for the rights of others, and an overall deep will for peace, as defined by the Quran and the Prophet himself, then caliphate has the ability to serve as a grand force for good in the world. Well, one of the things I enjoy about coming to the peace symposiums that the Ahmadi community holds is to listen to His Holiness. I always find him inspirational. I think tonight his message was even more important than ever. And I felt the way that he talked about the threat of ISIS in Iraq and Syria, and the way he showed that ISIS has nothing to do with the faith of Islam, I thought was extremely persuasive.
His Holiness gave a speech that was incredibly powerful, that set out all of the claims that violent groups like ISIS made and then totally demolished them in terms of what the Quran actually says. I think for a lot of people sat in the room, it helped them really understand what true Islam is actually about and how this message of peace is really at the heart of it. But the Holiness, I just thought, it's incredible, because all the things he was saying were going through my mind, and I could actually relate to nearly everything that he said, which actually I think probably surprised me for some reason. I don't know why. I just found it very, very moving. I'm really pleased I came. I can't say more than that. He is known by world leaders for his humanitarian efforts and his mission for world peace, anchored by his famous slogan of love for all, hatred for none. He has traveled extensively to spread the message of peace and to remind everyone to respect the rights of other human beings. During these tours, His Holiness has met world leaders from the Far East to Europe, from North America to Africa, discussing the economic, social, and political problems facing the world today, and how to create peace and justice in the world. He has also met religious and community leaders in order to share common values and core ideals universal to all religions and cultures, with a view to improving the moral state of mankind and creating an atmosphere of love and affection. From young to old, he compassionately listens to the ordinary man, regardless of race, color, or religion. He has personally initiated social projects and schemes to alleviate poverty and human suffering. His concern is not just about the well-being and moral state of the members of the Ahmadiyya community, but of the great human suffering of mankind at large. For His Holiness, the slogan, love for all, hatred for none, really comes to life. And I have borne witness to His Holiness waging a jihad of love, opposing the jihad of the sword with the jihad of the pen and of love itself. And it is an honor to welcome you, Your Holiness. Your leadership has made you a figure of global prominence, and you have become a guide for millions of Muslims worldwide. Your Holiness, it is undoubtedly a reflection of the blessing that you bring to this capital. I want to express gratitude for the privilege of appearing here in front of Your Holiness and this assemblage. We're really honored you're here. I was saying earlier that you brought the House and the Senate together. We should have you here more often, and we're grateful. I would like to pay an additional tribute to the work being done by Ahmadis in raising standards in Africa, and particularly in education. I was reflecting when I had opportunity to learn more, Your Holiness, about your service, particularly about your contribution to the people of Ghana in the late 1970s and early 80s. And it reminded me of something remarkable that happened here in our great state a few years ago in Death Valley. You may even recall this. In the winter of 2004, there were 7 inches of rain that fell on Death Valley. A few months later, the spring of 2005, the entire valley was carpeted with flowers. And it was just a reminder that Death Valley wasn't dead, it was dormant. It was waiting for the seeds of possibility to be sown. And I think about, Your Holiness, the extraordinary work you did in Ghana, particularly your agricultural commitment, bringing wheat to the people of Ghana. It had never been done in the history of that country. You sowed the seeds of possibility, and it's a reminder to all of us as we deal with the issue of ignorance and poverty and disease, as you have committed your life to, that when the right conditions come along, success is irreversible. It's inevitable. Success simply
will find its way. For all the events you go to, you will seldom see the golden key presented. Today you will see the golden key presented to you, Your Holiness. I've seen 4 keys to the city given out in my 12 years as a city council member, and this is a very special honor indeed that is reserved for the most special of visitors. This hand shook the hand of His Holiness. I was just thrilled. Today, this man, Mirza Masroor Ahmad, worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, is the Caliph of Islam. His followers number in the tens of millions, spread over 200 countries across the world, making him the leader of the largest single group of Muslims in the world who follow one Imam. The Caliph, who has spoken at Capitol Hill, the British Parliament, the European Parliament, and has held court with dozens of world leaders, is celebrated as a champion of peace by leaders across the world. In this we are allied with His Holiness, a courageous champion of religious freedom and of peace. We especially applaud the Caliphate for denouncing those who pervert faith by claiming it as a justification for violence. However we define God, it is wrong to kill in His name. Today, when we, the Ahmadiyya Muslim Jamaat, raise the slogan of love for all and hatred for none as a means to establish global peace, we do so directly in fulfillment of the teachings of the Holy Quran and the practice of the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him. I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice, and compassion to the corners of the world. I will continue to tell all people that in order to be relieved of the pain and suffering that we face today, we must adopt true justice and equality. Demikianlah Bapak dan Ibu presentasi dari saya. Emang tadi saya banyakin video karena biasa jam segini sudah mulai ngantuk. Kalau nanti ceramah berbicara takutnya betul-betul tidur. Kalau ada video setidaknya Bapak nonton mengasihkan rileks dan santai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.